104 warga. 5 diantaranya berusia lansia dan harus dibawa ke rumah sakit Kita akan lihat untuk bersama, mendapatkan perawatan ini dia. intensif. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia dan kaitan virus SARS-CoV-2 Sejak merebaknya virus COVID-19 dan ditetapkannya sebagai pandemi oleh WHO, banyak segi kehidupan yang mengalami perubahan dan membutuhkan adanya penyesuaian. Dunia kerja menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak besar akibat adanya COVID tersebut. ASN sebagai pelayan masyarakat kerap berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Karenanya, dibutuhkan langkah-langkah penyesuaian agar pelayanan dapat berjalan namun tetap memperhatikan kesehatan masyarakat. Era new normal menjadi saat yang tepat bagi semua orang untuk beradaptasi menemukan cara baru untuk tetap dapat beraktivitas. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan ASN atau BPN dalam era new normal berkaitan dengan sikap bela negara pada masa pandemi saat ini. Setelah ditemukannya ada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang terpapar COVID-19, pemerintah Kota Balikpapan melalui Wali Kota Rizal Effendi kembali mengambil kebijakan untuk melakukan work from home hingga 2 pekan ke depan. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, ada 10 tenaga pendidik, 14 tenaga kesehatan di RSUD Priman, serta 2 ASN di Dinas Kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah ASN yang work from home jumlahnya hampir mencapai 50% dari jumlah seluruh ASN di Balikpapan, sebanyak 3.000 orang di lingkup pemerintah Kota Balikpapan. Dilaksanakan mulai kemarin, mulai Senin, ya 50% di. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, di masa pandemi COVID kita, sebagai pekerja di perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan atau ASN, kita dituntut harus tetap melayani masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan WFH untuk tetap bekerja dan memaksimalkan pelayanan di kantor kita masing-masing. Sebagai pekerja WFH, kita dituntut untuk beradaptasi walaupun terkadang-kadang terkendala dengan kegiatan kita sehari-hari di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, WFH merupakan cara terbaik agar kita tetap melakukan pekerjaan walau di masa pandemi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang aparatur sipil negara dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan prima tersebut, perlu ditunjang dengan selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun psikis, dengan pola sehat, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu adalah salah satu aktualisasi dari kemampuan awal bela negara. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin dapat membuat tubuh kita menjadi kuat dalam menjalani hari sebagai abdi negara. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah selalu berupaya melakukan upgrading diri. Bisa dengan mengikuti seminar online ataupun terus belajar sendiri di rumah dengan membaca buku-buku yang meningkatkan wawasan kita ke depan. Kemunculan pandemi COVID-19 membuat ruang gerak kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa karena peluang penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Kehadiran vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk menciptakan herd immunity sehingga masyarakat akan lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Permenkes tersebut mengatur kelompok mana saja yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Siapa saja sih penerimanya? Yang pertama, tenaga kesehatan
Yang kedua, TNI, kepolisian, aparat penegak hukum, dan petugas pelayanan publik. Yang ketiga, tokoh masyarakat dan agama, pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, ASN dan anggota legislatif. Dan yang kelima, masyarakat rentan geospasial, sosial dan ekonomi, dan pelaku perekonomian lainnya. Nah, kita sebagai calon ASN termasuk dalam kelompok yang diprioritaskan. Sudah seharusnya kita mendukung upaya pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Kita tidak perlu khawatir, pemerintah sudah menjamin keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 dengan uji klinis yang dilakukan dengan standar WHO. Sebagai wujud bela negara di tengah pandemi, saya dan ASN lainnya sudah melakukan vaksinasi pada bulan April yang lalu. Dengan vaksinasi, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri loh, kita juga ikut untuk menjaga orang lain. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri adalah hal yang penting dalam kehidupan. Adanya pandemi saat ini semakin mengingatkan kita akan pentingnya dua hal tersebut. COVID-19 yang dapat menular antara manusia turut menguatkan perlunya menjaga kesehatan tidak hanya secara pribadi, namun juga bersama. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja menjadi aksi nyata mewujudkan kesehatan bersama sembari berusaha memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebagai wujud cinta tanah air dalam bela negara, ASN dapat menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja melalui hal-hal berikut. Selalu menggunakan masker saat di tempat umum, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun sebelum beraktivitas, serta selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.